orang yang ngotot mengatakan maulid Nabi bid'ah, maka dia bukan ahlus sunnati wal jamaah. Ada itu catatannya begitu. Ada orang yang membenci maulid Nabi bukan ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana maulid Nabi dibenci? Nah, salah seorang ahli tafsir terkemuka yaitu Syihabuddin Mahmud ibn Abdullah Al-Husaini Al-Alusi, lebih populer disebut Syekh Al-Mufassir Al-Alusi, wafat tahun 1270 Hijriyah. Dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir cukup populer, dikenal banyak orang, dan salah satu rujukan dari sekian kitab-kitab tafsir para ulama kita. Kitab beliau dikenal dengan Tafsir Al-Alusi. Lengkap judulnya adalah Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran. Dalam kitab tafsirnya tersebut, yaitu pada halaman 2 juz 9, beliau menuliskan wa min ta'zimihi, dan dari mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalul maulidi, itu membuat maulid Nabi, acara atau peringatan maulid Nabi. Idza lam yakun fihi mungkarun, jika tidak ada di dalamnya maulid mungkarun, perkara mungkar. Nah, tentu kalau ada perkara mungkar maka wajib diingkari kemungkarannya, bukan maulidnya. Kalau ada kemungkaran maka itu tidak merusak aslul maulidnya, dasar kebolehan atau anjuran maulidnya itu sendiri. Kalau ada kemungkaran berarti itu namanya ada arid, ada perkara yang memalingkan dari kebolehan tersebut. Dalam hal ini kemungkaran. Nah, maka berarti kemungkarannya itu yang harus diingkari, bukan maulidnya. Nah, makanya beliau di sini menyebutkan idza lam yakun fihi munkarun. Qala al-Imam as-Suyuti, lanjut, Al-Alusi berkata, qala al-Imam, telah berkata Al-Imam as-Suyuti, quddisa sirruhu. Ini doa sekaligus memberikan pemahaman tentang keutamaan siapa yang didoakan. Quddisa makna harfiahnya disucikan, sirruhu sirnya. Nah, makna harfiahnya demikian, tapi yang dimaksud adalah doa, tujuannya memohon kepada Allah, semoga Allah memuliakannya dan mengangkat derajatnya. Al-Imam As-Suyuti berkata, yustahabbu lana, dianjurkan bagi kita, izharus syukri, menampakkan syukur, limaulidihi, bagi kelahirannya Rasulullah alaihi salam. Intaha. Bagaimana bentuk menampakkan syukur bagi kelahiran Rasulullah? Itu diantaranya dengan membuat peringatan maulid Nabi. Karena peringatan maulid Nabi itu tidak lain isinya adalah liizharil farah, untuk menampakkan sukacita dan syukur terhadap nikmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam prakteknya pun tidak ada perkara-perkara yang menyalahi syarak. Dalam peringatan Maulid Nabi dibacakan Al-Qur'an. Diperintah tidak baca Quran? Diperintah. Dalam peringatan Maulid Nabi dibacakan salawat. Diperintah tidak? Perintah dalam syarak. Sallu alaihi wasallimu taslima. Di dalam maulid Nabi dibacakan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, untuk diambil pelajarannya. Perkara yang dianjurkan. Tidak ada dalam maulid Nabi perkara-perkara yang diingkari secara syarak pada dasarnya. Dalam maulid Nabi ada orang bersedekah dalam bentuk makanan, lalu makan sesuatu yang baik. Nah, itulah salah satu bentuk penampakan sukacita dengan maulid Nabi, dan itu sangat dianjurkan. Ini yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Wa qad ijtama'a, dan telah berkumpul, lanjut,
Ini catatan Al-Mufassir Asy-Syaikh Al-Alusi. Qad ijtama'a dan telah berkumpul 'indal imami di dekat Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, jam'un katsirun, sekelompok yang banyak, min ulama'i asrihi, dari para ulama masanya. Berkumpul bersama beliau para ulama terkemuka, dan beliau Al-Imam Taqiyuddin As-Subki adalah qadil qudat, hakimnya para hakim atau hakim agung. Hakimnya para hakim disebut apa? Hakim agung. Sadrul ulama, pimpinan para ulama, seorang ahli tafsir, ahli fikih, seorang hafiz hadis. Imam Taqiyuddin As-Subki ulama besar. Bahkan para ulama menyatakan bahwa beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya dari segi keilmuan beliau sekelas dengan Al-Imam Syafi'i, sekelas dengan Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Abu Hanifah, dan para imam mujtahid lainnya. Walaupun beliau tidak membuat mazhab baru, beliau tetap dalam fikih mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Nah, berkumpul bersama beliau para ulama di masanya, fa'ansyada munsyidun, maka mendendangkan. Ansyada, menasyidikan atau mendendangkan atau katakanlah melagukan. Munsyidun, oleh seorang munsyid, seorang pendendang atau seorang vokalis. Qaulas Sarsari, akan perkataan atau bait-bait syair yang ditulis oleh As-Sarsari rahimahullah fi madhihi, dalam pujian beliau As-Sarsari terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilun limadhil Mustafa al-khatt bil-dhahabi ala waraqin min khatti ahsani man katab. Qalilun limadhil Mustafa al-khatt bil-dhahab. Qalilun, sedikit, limadhil Mustafa, bagi pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khattu bil-dhahab, catatan atau tulisan bil-dhahab, dengan tinta emas. Artinya masih dianggap sedikit. Walaupun umpama orang menulis puji-pujian terhadap Rasulullah dengan tinta emas sekalipun, itu pujian belum memenuhi haknya terhadap Rasulullah. Ala waraqin, di atas kertas, min khatti, ala waraqin min khatti ahsani man katab, di atas kertas dari tulisan orang terbaik. Dia punya kaligrafi, dia punya tulisan terbaik, lalu bait-bait syairnya juga isinya mencapai puncak sastranya, lantas ditulis dengan apa? Dengan tinta emas. Itu belum mencapai kepada hak pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antan hadal asyraf 'inda sama'ihi, dan walaupun bangkit oleh orang-orang yang mulia, 'inda sama'ihi, ketika mendengar akan pujian, qiyaman, dalam keadaan berdiri mereka, sufufan, dalam keadaan berbaris-baris mereka, au jasyan 'ala rukab, atau bertekuk lutut, di atas lutut sekalipun. Artinya orang menghadirkan puncak penghormatan dalam pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri ketika mendengar puji-pujian kepada Rasulullah, atau bahkan ada yang bertekuk pada lututnya, atau bahkan ada yang menangis ketika mendengarnya. Maka itu sebenarnya masih dihitung sedikit pujian terhadap Rasulullah. Begitu maksudnya dengan bait syair ini. Nah, jadi dikisahkan oleh Al-Alusi dalam kitab tafsirnya ini, ketika berkumpul para ulama bersama Imam Taqiyuddin As-Subki, lantas didendangkan bait syair itu tadi, fa'inda dzalika, maka ketika itu qamal Imam As-Subki, berdirilah oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, wa jami'u man bil majlisi, dan seluruh orang yang ada di majlis tersebut. Fahasala unsun azimun, maka terjadilah unsun, kekhusyuan gitu. Jadi al-uns itu apa? Kelembutan, kekhusyuan, terhasilkan apa? Kekhusyuan, ketundukan, kerinduan kepada Rasulullah bidzalikal majlisi, di majlis tersebut. Wa yakfi dzalika, dan cukup demikian itu, fil iktidai, di dalam ikutan. Maksudnya bagi kita peristiwa tersebut cukup menjadi ikutan. Waqad qala Ibnu Hajarin Al-Haytami, dan telah berkata oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, innal bid'atal hasanata
sesungguhnya bid'ah hasanah muttafaqun ala nadbiha, disepakati di atas anjuran atas bid'ah, disepakati oleh para ulama atas anjuran untuk melakukan bid'ah hasanah, makanya disebut dengan hasanah. Wa amadul maulidi, dan membuat peringatan maulid, wajtima'un nasilahu, dan berkumpulnya orang-orang lahu baginya maulid, kadzalika termasuk daripada dianjurkan, daripada bid'ah hasanah, ai bid'atun hasanah, artinya termasuk daripada bid'ah hasanah. Nah, dinyatakan demikian oleh Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Lanjut. Qala as-Sakhawi, masih dalam catatan Al-Mufassir Al-Syekh Al-Alusi. Qala as-Sakhawi, telah berkata oleh As-Sakhawi, Al-Hafiz As-Sakhawi, lam yaf'alhu, tidak memperbuat atau belum melakukan akan peringatan maulid ahadun, oleh seorang pun, minal qurunis salasati, dari orang-orang yang hidup di abad 3 Hijriah pertama. Yang dimaksud ulama salaf dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan kalangan tabi'in. Wa innama hadasa ba'du, dan sesungguhnya adalah dirintis itu maulid ba'du, setelahnya, setelah al-qurun as-salasah. Summa la zala ahlul islami, kemudian senantiasa oleh umat Islam, min sairil aqtari, dari seluruh negeri, dari seluruh tempat, dari seluruh wilayah, wal muduni, dan perkotaan-perkotaan al-kibari yang besar, dari berbagai tempat dan berbagai perkotaan. Barulah setelah itu ya'madunal maulidah, membuat oleh mereka akan maulid, wa yatasaddaquna fi layalihi, dan bersedekah oleh mereka di malam maulid Nabi, bi anwa'is sadaqati, dengan berbagai macam sedekah. Nah, jadi termasuk ini bagian daripada izharul farah was surur was syukur di maulidin Nabi adalah ketika di malam kelahiran Rasulullah kita bersedekah, atau di siang harinya tidak mengapa, atau di bulan maulid seluruhnya tiap hari bersedekah hubban li Rasulillah, dengan dasar kecintaan kepada Rasulullah. Berkah. Di Cirebon itu ada tempat namanya wilayah Benda itu. Kalau maulid Nabi itu Masya Allah, satu keluarga itu kalau mereka tidak punya uang untuk peringati maulid Nabi, maka harta yang mereka miliki dijual, gelang istrinya, cincin istrinya, begitu, sampai begitu. Hubban li Rasulillah, ada dasar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tanuna biqiraati maulidihil karim, dan memperhatikan, artinya fokus mereka, biqiraati maulidihil karim, dengan membaca buku atau sejarah kelahirannya Rasulullah, kitab atau catatan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yazharu min barakatihi alaihim kullu fadlin azim, dan nampak dari keberkahan maulid Nabi alaihim, atas mereka, kullu fadlin azim, setiap keutamaan yang agung, nampak keberkahan daripada peringatan maulid Nabi. Qala Ibnul Jauzi, berkata oleh Ibnul Jauzi, min khawasihi, di antara kekhususannya maulid Nabi, annahu, bahwasanya itu maulid Nabi, amanun, dapat menyebabkan aman, idzalikal ami, pada itu tahun, dengan keberkahan memperingati maulid Nabi 1 tahun hingga datang bulan maulid tahun berikutnya akan terhasilkan keamanan. Masya Allah. Wa busyra ajilah binailil bughyati wal maram, dan kabar gembira yang segera akan datang dengan diraihnya segala cita-cita dan keinginan. Binailil bughyah wal maram. Wa awwalu man ahdasa, dan awal orang yang merintisnya, ahdasahu, merintisnya akan maulid Nabi, minal muluki, dari para raja, sahibu Irbil, adalah raja Irbil. Irbil itu maksudnya wilayah, namanya Irbilia, sekarang adalah Irak. Sekarang Irak, dulu disebutnya Irbil, yaitu Raja Al-Muzaffar namanya. Raja siapa? Al-Muzaffar, Raja Irbilia.
Wasannafa dan telah mencatatkan dan telah menyusun lahu bagi sahib Irbil, bagi Raja Irbilia, Ibnu Dihyah, oleh Ibnu Dihyah, ulama besar Al-Hafiz Ibnu Dihyah rahimahullahu ta'ala, kitaban akan satu kitab fil maulidi, tentang maulid, samahu menamakan oleh Ibnu Dihyah akan itu kitab At-Tanwir bi Maulidil Basyirin Nadhir. Itu nama kitabnya gitu, At-Tanwir bi Maulidil Basyirin Nadhir. Fajazahu, maka membalas oleh sahib Irbil hu akan Ibn Dihyah bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar. Masya Allah, berapa puluh juta tahu itu 1000 dinar. 1 dinar aja sekarang berapa itu? Hampir 3 juta lebih 1 dinar. Dinar itu emas. Tak 1 dinar berapa itu? Beberapa negara yang sekarang pakai mata uang dinar bervariasi besaran dinarnya itu. Uni Emirat pakai dinar. 1 dinar itu ya sekeping, tapi dari emas gitu. Kurang lebih begitulah. Jutaan itu. Ini 1000 dinar. Berapa duit itu? Nah, Al-Hafidh Ibn Dihyah mendapat hadiah dari Raja Irbilia tersebut atas kitab yang disusunnya tentang Maulid Nabi, yaitu At-Tanwir bi Maulidil Basyirin Nadhir. Tentu raja tersebut juga memberikan hadiah sekian besar itu adalah dengan dasar apa? Hubban li Rasulillah, karena dasar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istakhraja, dan telah mengeluarkan lahu baginya Maulid Nabi Al-Hafidh Ibn Hajarin, oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Aslan, akan dasar-dasar minas sunnati, dari sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis yang di dalamnya memberikan isyarat, setidaknya begitu, atau lebih jelas lagi menjadi dasar. Hadis-hadis tersebut asal, menjadi apa? Fondasi, dasar bagi anjuran membuat peringatan Maulid Nabi. Wa kadza, dan demikian pula Al-Hafidz As-Suyuti, oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti juga membuat kitab tentang, atau risalah tentang Maulid Nabi, yang dimuat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam As-Suyuti, berjudul risalahnya namanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Intaha, selesai. Nah, itu catatan siapa? Al-Mufassir Asy-Syaikh Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dan itu adalah keyakinan umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga siapa orang yang menyalahi ini maka dia berseberangan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang yang ngotot mengatakan Maulid Nabi bid'ah, maka dia bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada itu catatannya begitu ada. Orang yang membenci Maulid Nabi bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana Maulid Nabi dibenci? Nah, dalam catatan Al-Imam As-Suyuti dalam risalahnya itu tadi Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, ada beberapa hadis yang dijadikan landasan atau dasar dari adanya anjuran untuk membuat peringatan Maulid Nabi. Misalkan di antaranya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan saat beliau datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, atau yang disebut dengan hari Ashura. Ketika mereka ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuat kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Nabi Musa, Nabi kami, diselamatkan dari kejahatan Fir'aun. Dan kami berpuasa adalah untuk mensyukuri keselamatannya. Lalu kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibanding kalian. Rasulullah mengatakan begitu. Nah, para ulama kita, di antaranya Al-Hafidz As-Suyuti, juga para ulama lainnya mengatakan kalau Rasulullah mensyukuri keselamatan Nabi Musa, maka sudah selayaknya kita sebagai umat Rasulullah yang dijadikan orang-orang mukmin muslim oleh Allah dengan sebab Rasulullah, maka sudah sepatutnya kita mensyukuri kelahiran Rasulullah. Begitu. Satu hadis lain di antaranya yang juga
oleh para ulama dijadikan pondasi atau landasan terkait adanya anjuran untuk membuat peringatan Maulid Nabi. Sabda Rasulullah atau di dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ajaran yang beliau praktekkan bagi umatnya adalah berpuasa di setiap hari Senin. Dan ketika Rasulullah ditanya mengapa berpuasa di setiap hari Senin, Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana dilahirkan aku di dalamnya. Apa artinya? Artinya Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya, yang bahkan beliau mensyukurinya setiap minggu, setiap hari Senin dengan cara berpuasa. Nah, kita yang setahun sekali, makanya ada yang bilang bid'ah lagi. Kan kebangetan ya kan? Bahkan umpama setiap saat kita mensyukuri kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sepantasnya. Begitu adanya, sudah sepantasnya. Karena itu para ulama mengatakan tidak ada karunia yang lebih besar atas umat manusia ini dari nikmat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada banyak terkait beberapa hadis yang dijadikan landasan bagi anjuran buat peringatan Maulid Nabi. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat akikah bagi dirinya sendiri setelah umur beliau 40 tahun. Aqqa an nafsihi fil arba'in min umri. Jadi membuat akikah bagi dirinya sendiri setelah beliau berumur 40 tahun. Padahal beliau telah diakikahkan di hari ke-7 dari kelahirannya oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Sudah diakikahkan. Nah, ketika umur 40 tahun buat akikah lagi, beliau dengan perkara tersebut adalah bertujuan untuk mensyukuri dirinya. Karena pada umur 40 tahun Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Umur 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana umumnya manusia menurut para ulama ini, matang itu adalah umur 40 tahun. Begitu. Jadi Mang Gus ini udah matang, Mang Gus ini udah lewat matang. Mang Gus berapa itu umurnya? 50. Saya umur dah 45 tahun. Tua udah. Masya Allah. Sisa berapa tahun umur kita ini? Itu Bang Mahfud umurnya berapa itu? Bang Mahfud? 30. 43. Tua saya masih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat akikah bagi dirinya sendiri. Dan akikah itu apa maknanya? Di antara tujuannya adalah untuk liuzhar al-farah was-surur wal-hubur, untuk menampakkan sukacita. Makanya misalkan di dalam hadis itu ketika seorang membuat akikah bagi anaknya dianjurkan untuk memotong kambing, panggil tetangganya, masakin kambingnya itu yang manis-manis, bagi-bagi semua orang supaya orang ikut bersukacita. Kita bersukacita, orang pun senang dapat berkat. Nah, dapat berkat, maka mereka kemudian mendoakan kita, mendoakan anak kita. Yaitu di antara hikmah atau tujuan akikah itu. Dan Rasulullah kembali membuat akikah pada umur 40 tahun sama untuk tujuan itu, untuk menampakkan sukacitanya. Nah, jadi Rasulullah bersukacita oleh dirinya bagi dirinya sendiri, maka kita umatnya sudah sepatutnya bersukacita dengan kelahiran Rasulullah. Nah, itu di antara beberapa hadis yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, juga oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Wallahu a'lam bishawab.